Terima kasih, mohon maaf pagi ini saya seharusnya WL, tapi mulai jam 4:30 saya coba WiFi kami lagi ada kendala karena angin kencang pada tadi malam. Tapi puji Tuhan, saya berusaha dengan cara yang lain sehingga pagi ini boleh menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah mempercayakan pada pagi hari ini. Salam buat teman-teman, sahabat, bahkan yang sudah gabung di Doa Harvest pada pagi hari ini. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal, kita tidak perlu takut dengan situasi dan keadaan. Pada pagi hari ini saya ambil satu tema, aku tidak takut. Berarti sebagai orang percaya, kita punya pendirian yang kokoh, yang kuat, punya keyakinan, punya iman. Hari-hari di mana kita jalani ini adalah hari-hari yang jahat kata firman Allah. Tapi bukan kita lebih beriman kepada yang jahatnya, tapi lebih beriman kepada penyertaan Tuhan. Sebab itu setiap kita yang hadir pada pagi hari ini sudah mempersembahkan tubuh jiwa roh kepada Tuhan dan percaya kepada Yesus. Bahkan yang belum percaya tentunya kalau engkau takut hari ini itu berarti engkau bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan pasti tidak akan takut. Apapun alasannya. Apakah soal ekonomi, apakah soal makan minum, pekerjaan, keluarga, semua yang kita lakukan setiap hari. Tentu banyak alasan bagi kita untuk kita takut. Itu adalah tawaran dunia atau intimidasi dunia. Pagi hari ini saya akan berbagi buat saudara. Perkenalkan, nama saya Pantun Aritonang dan saya boleh melayani di bagian Harvest di tempat ini, ambil bagian. Terima kasih buat semuanya. Dan tentunya di pagi hari ini kalau kita boleh belajar dengan sungguh, memberikan hati dengan sungguh, bahkan melekat dengan Tuhan, kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka kita akan berbuah, kita akan kuat. Renungan pagi hari ini saya ambil dalam Roma pasal 8 ayat 35. Renungan kita pagi hari ini saya ambil dalam Roma pasal 8 ayat 35. Saya akan baca. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ini satu ungkapan dari Rasul Paulus disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya kita ini nggak ada yang harus kita takuti. Tidak ada yang harus kita cemasi. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi orang yang melekat dengan Tuhan, bersatu dengan Yesus, bersekutu dengan Tuhan, melayani Yesus, tidak akan ada yang dapat memisahkan. Banyak hari-hari ini menawarkan kita, membuat kita pisah dengan sumber hidup itu. Ada orang juga takut dan khawatir, itu pertanda bahwa dia tidak melekat, tidak tinggal diam, tidak menyatu, tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita ada di tempat ini sebagai pelayan-pelayan Tuhan, berarti kita bangga. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya jaminan bahwa kita tidak akan pernah takut. Jawabannya saudara kasih dari ayat ini, Paulus menekankan kepada kita bahwa kasih Tuhan itu melebihi apapun persoalan manusia. Sebab itu, kalau poin pertama saya mau sampaikan kepada kita, bahwa yang menakutkan manusia itu pertama adalah maut, kematian. Ada orang takut mati, tapi juga memang ada takut hidup. Tapi Yesus datang ke dunia ini menyampaikan satu kebenaran. Bahwa dia katakan di dalam 1 Korintus, dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut itu dosa. Dosa sudah dikalahkan, dosa sudah dipatahkan. Ada banyak orang takut untuk mati, ada banyak orang takut untuk hidup. Tapi kita sebagai pelayan Tuhan, bahkan orang yang datang pada pagi hari ini di tempat ini. Kalau engkau ada rasa takut pagi hari ini, itu bukan dari Tuhan.
Saya sebagai pelayan Tuhan mau sampaikan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, maka Tuhan akan melengkapi kita. Ada banyak tindasan yang kita alami. Ada banyak kesesakan. Kesesakan lewat pergumulan hidup. Apakah itu sanggup memisahkan kita dari Tuhan? Terlalu kecil. Terlalu mudah, terlalu gampang, terlalu murahan dengan pengorbanan Yesus. Sebab itu pagi hari ini modal kita adalah waktu kita punya iman kepada Yesus, waktu kita bersekutu tinggal di dalam Yesus, saya tidak perlu takut. Orang-orang penakut itu tidak akan pernah hidupnya tenang. Bahkan Alkitab berkata orang penakut nggak boleh berperang. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan kadang-kala kita penuh takut. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Itu adalah intimidasi si iblis dalam kehidupan kita. Itu adalah tipu dayanya untuk membuat kita tidak berperang. Dalam Hakim-Hakim dia berkata begini kepada Gideon. Hai Gideon, orang-orang penakut nggak usah berperang, nggak boleh berperang. Karena ini akan membuat kita kalah. Jadi orang-orang penakut tidak layak untuk menjadi prajuritnya Kristus. Karena apa? Pemimpin kita, Yesus Kristus adalah panglima kita. Dia seorang pemberani, singa dari Yehuda. Kita pun wajib seperti itu. Ada banyak orang takut melihat setan, ya, kerasukan, apalagi masalah ekonomi, sakit penyakit, kesesakan yang menimbulkan saudara jauh dari Tuhan. Bukan itu yang lebih besar. Makanya Paulus menekan, siapakah yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Kristus itu tidak akan pernah kalah dengan kesesakan, dengan penindasan, dengan aniaya, dengan kelaparan, ketelanjangan, ketidakberadaan, atau bahaya atau pedang. Semua ini ditakuti oleh dunia. Kenapa ditakuti oleh dunia? Sekalipun dia kaya, sekalipun dia pintar, sekalipun dia berotot, karena kekuatannya bersumber dari luar. Tapi bagi kita orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus, bahkan saudara yang belum terima Yesus, hari inilah saatnya saudara melekat dan tinggal mengikatkan diri bersekutu dengan Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa yang mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Apa kasih Tuhan? Kasih Tuhan adalah memberikan kehidupan kekal. Kehidupan kekal dia sudah berikan, surga dia berikan, apalagi bumi di bumi ini. Oleh sebab itu saudara kasih, dengan kekuatan yang Tuhan beri, kekuatannya adalah kasih. Karena kasih Tuhan ini yang memampukan saya dan saudara hidup dalam anugerah Tuhan. Janji-janji Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih Allah inilah yang kita sambut dan kita terima, yang tinggal dalam hidup kita, yang harus kita renungkan siang dan malam. Dalam Roma pasal 8 ayat 9 katakan, saya akan baca saudara kasih, dalam Roma pasal 8 ayat 39. Atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara kasih, saya ulangi, bahwa tidak ada kuasa baik di atas maupun di bawah, makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu di dalam nama siapa? Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi nama ini nama yang berkuasa, yang diberikan kepada manusia seluruh bangsa. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa, bahkan kuat selamanya. Sebenarnya bagi orang percaya tidak ada kematian. Maut sudah dikalahkan. Sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah punya pegangan prinsip ini sebagai pelayan Tuhan, bahkan orang yang sudah datang pada pagi hari ini, rasa takut, rasa bimbang, rasa gelisah tentang apapun juga, hidup ini Tuhan yang berikan, napas ini Tuhan yang berikan, maka dialah yang berdaulat atas hidup kita.
Tetapi kalau hidup kita tidak melekat kepada Yesus, maka kita akan hidup penuh ketakutan, ketakutan, dan ketakutan. Khawatir dan khawatir. Maka pagi hari ini, Tuhan ingatkan kepada kita, aku tidak takut. Kalau Paulus tidak takut, kita pun harus tidak takut. Karena apa? Setiap kita sudah punya Yesus. Karena kuasa Yesus di surga dan di bumi, di atas dan di bawah ada pada dia. Tidak ada kuasa lain lewat. Sebab itu, beberapa hamba-hamba Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa jangan perbesar kuasa dunia itu. Jangan perbesar sakit penyakit termasuk COVID itu. Makin besar telinganya. Harus kita, Allah yang kita besarkan, Yesus yang besar. Maka yang lain akan kecil. Maka yang lain tidak akan ada. Sebab itu Bapak Ibu, pengalaman dari pelayanan saya di tempat ini, bahkan dimanapun saya berada, penuh dengan kesaksian. Bahwa kadangkala saudara kasih, dalam setiap langkah-langkah kita, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, kita akan gagal dan gagal. Tapi hari ini, apa yang mau kau andalkan? Jabatan, kekayaan, kegantengan, kecantikan, warisan. Itu sanggup memisahkan kita. Kalau kita akan tidak menerima sesuatu yang kekal. Kalau Yesus tidak ada dalam hidup kita, kalau kasih Allah tidak ada dalam hidup kita, itu semua akan hilang. Karena itu bukan perkara kekal. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Hari ini kita sudah punya warisan kekal. Nama yang tidak pernah berubah, kuasa yang tidak pernah berubah, kasih yang tidak pernah berubah. Hari ini dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia Allah yang penuh kasih. Apa yang membuat engkau gelisah? Apa yang membuat engkau takut? Apa yang membuat engkau sedang bahaya? Apa yang sedang memisahkan hidupmu dari kasih Allah? Pedangkah? Kematiankah? Jangan takut. Karena Yesus sudah kalahkan kematian. Sebab itu kalau saudara dan saya berdoa kepada orang sakit, jangan pikir dia sudah tua, ini udah wajib mati. Tidak. Doakan terus. Katakan dia hidup. Panjang umur, sehat. Saya setiap kali berdoa orang tua seperti kemarin saya share umur 80 tahun. Secara alkitabiah memang udah kasih karunia. Udah mendapat bonus. Tapi doa kita selalu berkata, kau ditambahkan umur supaya jadi berkat buat anak cucumu dalam nama Yesus. Apapun kondisinya. Hari-hari ini kalau saudara dan saya mengalami ekonomi yang goncang, persoalan keluarga, semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Katakan tidak. Aku tidak takut dengan persoalan ini. Karena apa? Yesus sudah selesaikan itu. Yesus sudah tanggung semuanya itu. Aku akan melekat kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan seumur hidupku. Sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada kuasa di surga dan di bumi yang dipercayakan kecuali dalam nama Yesus. Sebab itu pagi ini semua yang mendengar, telinga terbuka, mata memandang kepada Yesus, sambutlah dia dan layani kawan sekerjanya Tuhan. Kita menjadi teman, partner dalam melayani Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 saya akan baca, saudara kasih. Dikatakan begini. Ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, di dalam Yesus kita mendapat kemenangan. Saudara kasih dalam Tuhan, maut sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita berulang-ulang kali mendengarkan bahwa Yesus mati bukan karena dipukul. Yesus mati bukan karena dirajam. Yesus mati bukan karena ditombak. Tapi Yesus mati memberikan dirinya kepada Tuhan. Pagi hari ini, hai maut, saudara dan saya harus berkata kepada diri sendiri, bahkan kepada keluarga sekali, hai maut, kau sudah dikalahkan. Dosa sudah dikalahkan. Bukan dosa lagi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai dosa. Artinya kita kalahkan dosa. Kenapa? Dalam diri kita ada Yesus. Kita harus kenakan tubuh kemuliaan. Ciptaan baru. Jadi orang ciptaan baru penuh dengan keberanian. Jadi
Kalau dalam Hakim-Hakim itu bercerita, jangan terlalu banyaklah berperang. Nanti mereka bangga, oh ini kemenangan karena kami banyak. Tuhan tidak perlu banyak. Tapi Tuhan butuh orang yang berani. Kenapa orang berani? Karena ada pegangan, ada senjatanya, ada andalannya. Saudara sekarang yang mau saudara andalkan apa? Uang, jabatan, kepintaran, itu akan hilang. Tapi kalau kita andalkan Yesus yang pernah mati, tapi bangkit. Banyak yang mati, bangkit. Saya pernah alami, ada bangkit, tapi nanti akan mati. Tapi Yesus bangkit dan tidak pernah mati lagi. Itu perbedaannya. Dia hidup selama-lamanya dan memberikan kuasa kepada kita. Maka kita harus berani berkata, hai maut. Manusia kata Alkitab juga selangkah dari maut. Kenapa dikatakan selangkah dari maut? Karena manusia itu perlu mengandalkan Tuhan setiap hari. Hari ini, Alkitab berkata, kalau hari ini kau mengandalkan Tuhan. Jadi kita tidak mencari Tuhan atau melayani Tuhan sekali seminggu, sekali setahun, apalagi. Tapi setiap hari. Setiap hari kita mengandalkan Tuhan. Karena maut singa-singa mengaum. Tapi kita sebagai singa Yehuda harus lebih mengaum, lebih kencang. Katakan, hai maut, hai sakit penyakit, hai ekonomi, hai keuangan, dalam nama Yesus, enyah. Saudara kasih, kalau kita punya kuasa, pasti berani. Orang kalau nggak punya kuasa, melempam-melempam, diam-diam. Ah, ini takut. Kalau udah takut, ini serangan si iblis kepada kita. Saudara kasih dalam Tuhan, aku tidak takut. Katakan pagi ini, aku tidak takut. Kenapa tidak takut? Engkau punya Yesus. Sudah menang atas maut. Maut saja sudah dikalahkan. Jadi kita mengenakan kehidupan kekal, saudara kasih. Sekarang walau di dunia ini kita sudah mengenakan pakaian kekal, kehidupan kekal. Kerajaan surga. Yang terakhir saudara kasih, Wahyu pasal 21. Dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Saya akan baca, saudara kasih, dikatakan begini. Tetapi orang-orang penakut. Nah ini saudara kasih. Wahyu pasal 21 ayat 8. Orang-orang penakut. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang keji. Orang-orang pembunuh. Orang-orang sundal. Tukang-tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Pendek kata saudara, orang penakut gak masuk surga. Orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak masuk surga. Orang-orang bencong kata dunia ini, saudara kasih. Orang-orang pembunuh, pembenci, orang-orang sundal, tukang-tukang si penyembah tidak masuk surga. Karena apa saudara kasih? Yang punya surga adalah Yesus. Dan surga itu diberikan kepada kita pagi hari ini. Kerajaannya, kuasanya. Sebab itu saudaraku jangan takut. Yang saya mau tekankan, jangan takut. Beranilah seperti Daniel. Peganglah kebenarannya. Kebenaran kita adalah bahwa Yesus sudah kalahkan maut. Dan kalau hari ini kita hidup, anugerah Tuhan. Dan kalau kita diberi kehidupan ini, pakai keberanian ini, kuasa ini dalam kehidupan kita untuk apa? Untuk mengusir berhala-berhala, untuk mengusir tenun-tenun, kuasa-kuasa gelap. Itu nggak ada apa-apanya. Sebab itu berani, tapi orang penakut justru ditelan. Di dalam diri kita hari ini udah ada Yesus, ada Roh Kudus, ada firman. Dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Tidak keluar masuk, tidak. Tinggal kita aktif, kita sepakat, kita seiman. Sebab itu Alkitab berkata, saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang pemberani akan dipakai Tuhan. Untuk apa? Peperangan. Untuk apa? Merampas jiwa-jiwa. Untuk apa? Untuk membawa kerajaan Tuhan. Di Harvest Academy kita dilatih, diajar untuk jadi orang pemberani. Bukan orang-orang penakut. Bukan orang cemen, kata orang sekarang. Tapi kita adalah orang pemberani. Kenapa? Roh Tuhan ada pada kita. Kuasa Tuhan ada pada kita. Kisah 1 ayat 8. Bahwa kuasa itu ada pada kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Semua orang butuh. Orang sakit pasti butuh kesembuhan. Orang berdosa butuh pengampunan. Orang lemah butuh kekuatan. Dan siapa yang dipakai saya dan saudara pagi hari ini. Dan pagi hari ini setiap yang mendengar di Harvest ini. Biarlah kita orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Tidak akan pernah takut. Karena tidak ada yang dapat memisahkan.
saudara kasih. Sebab itu kita sebagai keluarga di tempat ini, kehidupan kita yang sudah percaya Yesus, tetap melayani dengan roh keberanian. Roh yang menyala-nyala, api yang membakar kita. Roh itu akan terus menyala kalau kita melangkah dan pergi. Berusaha berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang penakut tidak akan masuk surga. Di bumi pun nggak akan pernah dipakai. Orang lain juga saudara kasih tidak suka dengan orang-orang penakut. Pagi hari ini di tempat ini, apa yang membuat engkau takut? Katakan dalam nama Yesus, hari ini aku berani. Hari ini aku kuat. Aku tidak takut lagi. Karena apa? Karena maut sudah dikalahkan. Kuasa dosa sudah dikalahkan. Dia tidak punya gigi lagi. Dia tidak punya taring lagi singa-singanya. Tapi kita punya power, punya pedang roh yang dapat memisahkan roh, jiwa, dan sum-sum. Yang paling bahkan bisa menyelamatkan si jiwa-jiwa. Begitu banyak keluarga kita yang perlu diselamatkan. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu visi dari Harvest. Bahwa bukan visi Harvest saja, itu amanat agung yang harus kita sampaikan, saudara kasih. Pagi hari ini mengalami kuasa Tuhan. Itu sangat penting. Perjumpaan dengan Tuhan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah satu-satunya kasih yang sempurna yang membuat kita berani menceritakan kebaikan Tuhan. Saya harapkan di pagi hari ini, semua yang mendengar di Harvest ini tidak lagi keluar dari tempat jadi takut. Lihat situasi takut, lihat COVID takut, lihat ekonomi takut, semua takut. Paulus sudah katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih? Tidak ada. Katakan tidak ada. Hari ini aku berani, aku tampil, aku bersuka cita, aku bersemangat hari ini. Karena Tuhan ada bersama dengan saya. Dan saya sudah masuk surga, apalagi saudara, itu udah luar biasa jaminan daripada Tuhan. Hari ini saya akan membawa hidup saya untuk melekat dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan pernah engkau kecewa dengan Tuhan. Hari ini melekatlah dengan Tuhan. Aku berani menghadapi tantangan. Sebab itu kita dimuridkan di tempat ini untuk jadi orang-orang pemberani. Karena apa? Karena kuasa Tuhan ada di mulut kita. Kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Roh Tuhan ada pada kita. Kita diurapi. Kemanapun kita pergi. Maka kita harus berkata, kalau dalam dua peperangan kita masuk ke sarangnya musuh, merebut apa yang dicurinya. Jangan dia yang merebut. Pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Oh, kita sekarang, kita rampas dari api, kata Alkitab. Jiwa, siapa itu? Orang tua, keluarga, oh, sahabat-sahabat kita. Dalam nama Yesus, kita rampas, kita yang masuk ke sarangnya musuh. Dan merebut apa yang telah dicuri. Maka kemenangan itu terus menjadi bagian. Tapi kalau kita tidak melangkah, itu tandanya kita penakut. Biarlah pulang. Orang-orang penakut nggak boleh ada ditinggal di Harvest ini. Ya, orang-orang penakut, orang-orang pengecut, orang-orang apa, saudara kasih, yang dikatakan firman Tuhan dalam Wahyu. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Sekarang modal kita hanya percaya, maka kita menjadi orang pemberani. Ini kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita harus berani. Saya katakan beberapa waktu lalu, Injil adalah kekuatan Allah yang mampukan menyelamatkan. Kita pemberita harus berani. Pendoa, ada orang berdoa nggak berani, nggak yakin dengan doanya, nggak yakin dengan apa yang disampaikannya. Orang jual obat aja di Senen, orang jual obat di Tanjung Priuk, dia berani. Oh, yang jauh mendekat, yang dekat merapat, pasti Anda sembuh. Begitu mereka beraninya. Bagaimana dengan kita? Harus berani, harus yakin dengan apa yang kita sampaikan, yang kita doakan. Sebab itu jangan jadi penakut. Semua takut itu betul bersumber dari si iblis. Orang-orang penakut. Saya kalau saudari kasih, kalau di zaman sekarang melayani, baik di gereja dimanapun, saya sudah pakai masker. Itu bahasanya itu hanya kalau keluar ya taat pemerintah aja, tidak batasan. Tapi diintimidasi iblis. Jangan sampai semua atribut COVID itu masih kita taruh dalam pikiran. Buang semua atributnya. Tidak ada tempat berpijak sakit penyakit. Oh, saya ini sehat, saya ini kuat. Kadang kala banyak orang di rumah aja pakai masker. Kenapa? Karena masih ada melekat atribut-atributnya si iblis. Daud dia berkata, aku tidak biasa pakai atribut ini. Aku datang dengan nama Tuhan. Nah, ini saudara kasih. Orang yang datang nama Tuhan, maka semua atribut senjata cara berperang duniawi tidak kita pakai. Tapi cara berperang lewat firman Tuhan itu yang kita pakai. Sekian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Saya sampaikan kepada moderator. Amin.